Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih PTN itu ada yang nggak mau menerima apabila dia dijadikan sebagai pilihan kedua, atau barangkali sedikit sekali ya kalau ada yang mau menerima siswa sebagai PTN pilihan kedua itu ada, tapi sedikit sekali. Nah, ini saya akan menjelaskan kira-kira kenapa. Nah, ya, pertama, sebelum mengetahui alasannya, kita harus tahu dulu sistem penilaiannya di SNMPTN. Maksudnya periode penilaian. Oke. Nah, pendaftaran SNMPTN ditutup tanggal berapa? 31 kan ya? 31 Maret. Jadi ini pilihan 1, pilihan 2, PTN ya, PTN pilihan 2. PTN, ini PTN pilihan 2. Kan maksimal memilih 3 PTN. Oke. Penutupan tanggal 31 Maret. Nah, kemudian seleksi. Nah, di sini mulai seleksi. Seleksi PTN sebagai pilihan pertama itu dilaksanakan sekitar 1 April ya, sampai Mei, awal Mei. Sedangkan seleksi PTN di pilihan kedua ya bulan Mei sampai pengumumannya sekitar tanggal ini 27 pengumuman. Oke, jadi seleksinya terpisah seperti ini. Nah, misalkan kita buat contoh aja. PTNX yang daftar ini misalkan kuotanya 10. Nah, pada seleksi PTN pilihan pertama pada bulan April Mei ini, bulan April Mei di PTNX, misalkan dia kuotanya 10 ya, ini kuota 10. Kuota di SNMPTN misalkan 10 anak. Oke. Ini nilai yang menjadikan PTNX pilihan 1 ini ada banyak ya, ada setelah di total antara nilai rapot, kualitas sekolah, dan piagam dan lain-lain. Misalkan ada ini ya, banyak nilai, misalkan 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 6 gitu. Misalkan ada berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4. Ini misalkan ada 13 anak yang memilih PTNX di pilihan pertama. Nah, terus kemudian di sini ada yang memilih PTNX sebagai pilihan kedua. Misalkan ya, nilainya 9, 5, 4, 3 setelah di total ama. Misalkan ini ada 10 lah. 2, 4, 5, misalkan 6. Nah, ini pemisalan aja ya. Nah, seleksi antara ini dan ini itu tidak dilakukan pada waktu yang sama. Jadi seleksi ini dilaksanakan pada bulan April sampai akhir April atau awal Mei lah.
Nah, jadi misalkan kuotanya cuma 10 anak. Jadi kira-kira yang diterima jika apabila PTN X ini membagi rata, misalkan dari kuota 10 ini dibagi yang PTN 1 yang memilih PTN X bagi pilihan 1 ini misalkan 5 anak, dijatah 5 anak, ini dijatah 5 anak juga. Apa akibatnya gimana? Ya ini akibatnya dia dapat ini cuman 9, misalkan cuman 5 anak yang nilai 9, sedangkan yang sini nilainya kecil-kecil, mungkin yang tinggi-tinggi ini ya kan, ini misalkan cuman ini. Nah, ini resikonya apabila PTN X membagi rata antara yang memilih pilihan 1 dan 2 secara rata, karena seleksi ini dan ini itu dilakukan pada waktu yang berbeda. Misalkan ini 5, ternyata setelah bulan Mei ini nilai-nilai yang tidak lolos di sini akan dioper ke pilihan 2-nya, dan ini nggak bisa ditarik lagi. Misalkan ini sudah di PTN X, ini sudah pilihannya PTN Y, sudah dioper ke PTN Y, pilihan kedua mereka ada PTN Z, ada PTN apa. Setelah PTN X pada bulan Mei menyeleksi pilihan 2 di PTN-nya, ternyata nilainya rendah-rendah. Nah, nilai yang udah disingkirkan di PTN 1 ini nggak bisa balik lagi gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jika dia membagi rata seperti ini, 5 seperti ini, ya dapatnya bisa jadi dapatnya rendah-rendah seperti ini gitu. Makanya PTN yang ini ya, yang terkenal bagus itu cenderung ini membagi semua kuotanya di sini tuh ditaruh untuk sini semua. Jadi dia nggak menyisakan kuota untuk PTN kedua, nggak disisain ini. Kenapa? Karena yang milih PTN gede sebagai pilihan pertama itu nilainya pasti bagus-bagus. Kenapa dia harus berspekulasi dengan ini ya, dengan menyisakan kuota sebagai pilihan kedua yang belum tentu ini tuh lebih bagus dari ini gitu. Jadi seperti itu ya kira-kira. Bukan berarti tidak memberikan kuota di PTN pilihan kedua sebagai pilihan kedua itu merupakan misalkan sombong atau PTN-nya gengsi atau gimana, bukan. Tapi memang sistemnya ya gimana ya, membuat PTN itu ya mending mendrop semua kota di sini itu, karena ya otomatis yang memilih di sini tuh gede-gede, yang untuk yang PTN terkenal gitu, PTN kelas untuk yang kelas tinggi gitu. Sedangkan yang memilih PTN kelas tinggi tersebut sebagai pilihan kedua nilainya juga belum tentu lebih baik dari ini gitu. Jadi ya itu alasannya kira-kira ya kenapa tidak ada PTN atau sedikit PTN yang menyisakan kuota di sini sedikit. Jadi kalaupun ada misalkan perbandingannya mungkin kurang dari 10%. Misalkan 9 di sini, 1 di sini. Jadi bisa jadi ada satu nilai menonjol di sini yang memilih PTN X sebagai pilihan kedua gitu. Misalkan ada 1, 2 atau 3 nilai menonjol yang memilih PTN X di pilihan kedua yang sebaiknya diterima gitu. Jadi nggak semua yang nilai memilih di sini tuh jelek-jelek, mungkin ada beberapa yang bagus. Jadi ini cenderung lebih sedikit kuotanya, sekitar mungkin
Kalau PTN yang kelas tinggi itu biasanya ini 0, nggak mau dia. Sedangkan PTN yang standarnya agak ini di bawahnya itu misalkan biasanya sih sekitar 10% atau berapa dari total kuota penerimaannya. Sedangkan PTN yang lebih bawah lagi itu biasanya ya sekitar ya sedikit lah, cuman itu secara umum ya. Jadi sebagai gambaran aja, dalam memilih jurusan itu kita sebaiknya konsen di pilihan pertama yang ini gitu. Nggak usah terlalu memikirkan PTN di pilihan kedua, karena sistemnya ini tadi yang membuat PTN itu ya mau nggak mau mengambil jalan seperti ini. Ya udah, itu aja penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di Twitter info SNMPTN atau komen di video atau di kolom komentar di sini ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat.